Jadi misalnya, sebagai umat Islam, kita tinggal di Perancis dan kemudian mendapatkan perlakuan diskriminatif. Kita bisa melaporkan hal ini ke kolektif Against Islamophobia yang merupakan pusat pembelaan hukum terbesar tadi. Nah, sekarang ini yang dibubarkan oleh Presiden Macron. Bahkan di dalam pidatonya, Presiden Macron mengatakan bahwa umat Islam yang ada di Prancis atau masyarakat Islam yang ada di Prancis itu seperti Hydra Islamik yang merupakan monster berkepala banyak tetapi mengatasnamakan Islam. Sampai di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa Presiden Holanda saja itu dikhianati oleh Macron, apalagi masyarakat Islam yang ada di Prancis. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Sanggita. Selamat datang di channel TV Sang Diplomat. Pada video kali ini kita akan membahas salah seorang pemimpin yang baru-baru ini kembali viral lantaran postingannya yang menyatakan bahwa negaranya akan memberikan dukungan terhadap Palestina, yaitunya Presiden Emmanuel Macron. Jadi langsung saja kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Macron lahir pada tanggal 21 Desember tahun 1977 di Amiens, Prancis. Pada tahun 2001, ia telah menyelesaikan pendidikan magisternya, yaitunya ilmu filsafat di Universitas Paris Nanterre dan juga kebijakan publik di Sciences Po. Pada tahun-tahun tersebut, Macron juga sempat menjadi asisten dari seorang penulis bernama Paul Ricoeur. Bahkan, Macron juga sempat menyunting salah satu bukunya yang kalau diartikan itu berjudul Memory, History, and Forgetting. Kemudian pada tahun 2004, Macron melanjutkan pendidikannya di École Nationale d'Administration yang merupakan sekolah pegawai negeri sipil senior, di mana Presiden Prancis sebelumnya itu juga merupakan alumni dari ENA tersebut, yaitunya Presiden Jacques Chirac. Pada tahun 2012, Macron mulai bekerja dengan Francois Hollande, di mana ia bekerja sebagai juru bicara Partai Sosialis dalam kampanye Pilpres periode 2012-2017. Kemudian setelah Hollande berhasil memenangkan Pilpres dan menjabat sebagai presiden, Macron pun diangkat sebagai wakil kepala staf dan penasihat ekonomi. Bahkan, Macron juga sempat mewakili Prancis di dalam konferensi tingkat tinggi sebelum akhirnya Macron diangkat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2014. Di era kepresidenan Hollande, Prancis ini sempat mengalami defisit perekonomian atau bahkan sampai anjlok. Nah, di sini Macron berupaya untuk mengembalikan lagi perekonomian Prancis dengan cara menciptakan undang-undang reformasi yang bernama Loi Macron. Tetapi sayangnya, memasuki tahun 2016, kondisi perekonomian Prancis sama sekali tidak membaik, sama sekali tidak pulih, ya. Kemudian masyarakat mulai sentimen dengan pemerintahannya Hollande. Macron juga mulai menjauh dari sosok Hollande yang kian hari kian buruk reputasinya di mata masyarakat Prancis. Kemudian pengkhianatan dimulai itu ketika Macron mendirikan En Marche namanya, yang merupakan sebuah gerakan revolusi demokratis. Di penghujung tahun 2016, Macron menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan mencalonkan diri sebagai Capres periode 2017-2022. Benar saja, Macron berhasil memenangkan Pilpres dan dilantik pada tanggal 17 Mei tahun 2022 dan ia menjadi presiden yang paling muda di sepanjang sejarah Prancis di usianya 39 tahun. Sebenarnya Islamofobia itu bukan diciptakan di era pemerintahan Macron, melainkan merupakan warisan sejak abad pertengahan, lebih tepatnya itu pasca terjadinya perang salib yang diprakarsai oleh Paus Urbanus II. Tetapi dalam kampanyenya, Presiden Macron ini sempat menyampaikan pernyataan yang menyatakan bahwa pluralisme dan keberagaman, baik itu keragaman etnis ataupun keragaman agama, itu harus diterima oleh Perancis sebagai salah satu keunggulan dan juga keberagaman
keberagaman dan keunggulan Prancis yang baru begitu ya. Nah, pernyataan ini seolah menjadi angin segar bagi masyarakat minoritas yang ada di Prancis, khususnya Muslim ya. Mereka membayangkan bahwa di era kepresidenan Macron mungkin kehidupan masyarakat Islam itu akan jauh lebih baik. Tetapi sayangnya hal ini 180 derajat berbeda. Karena apa? Di era kepresidenan Macron justru Islamofobia itu semakin memburuk. Misalnya, ada yang namanya piagam prinsip-prinsip Islam yang berisi tentang bahwa masjid tidak boleh mengadakan agenda politik, tidak boleh ada wacana politik, dan tidak boleh ada ideologi apapun. Piagam ini harus ditandatangani secara paksa oleh petinggi Muslim yang ada di Prancis. Dan tentu saja yang memaksa adalah Presiden Macron sendiri. Tidak hanya itu, Presiden Macron juga membubarkan kolektif Against Islamophobia yang merupakan pusat pembelaan hukum terbesar bagi masyarakat Islam di Prancis yang mengalami diskriminasi. Jadi misalnya, sebagai umat Islam, kita tinggal di Prancis dan kemudian mendapatkan perlakuan diskriminatif. Kita bisa melaporkan hal ini ke kolektif Against Islamophobia yang merupakan pusat pembelaan hukum terbesar tadi. Nah, sekarang ini yang dibubarkan oleh Presiden Macron. Bahkan di dalam pidatonya, Presiden Macron mengatakan bahwa umat Islam yang ada di Prancis atau masyarakat Islam yang ada di Prancis itu seperti Hydra Islamik yang merupakan monster berkepala banyak tetapi mengatasnamakan Islam. Sampai di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa Presiden Holanda saja itu dikhianati oleh Macron, apalagi masyarakat Islam yang ada di Prancis. Kemudian beberapa waktu lalu, tepatnya pada bulan Juli tahun 2025, Macron sempat mengunggah status ya di sosial medianya yang menyatakan bahwa demi keadilan dan perdamaian yang abadi di Timur Tengah, Perancis akan mengakui kemerdekaan Palestina dan saya akan mengumumkan ini dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September tahun 2025. Hal ini agak membingungkan ya menurut saya dan justru memunculkan pertanyaan tersendiri begitu terkait rencana apa yang sedang disusun atau strategi apa yang sedang disusun oleh Presiden Macron di balik keputusan tersebut. Karena jika kita tarik garis mundur, Inggris, Prancis itu ibaratkan ibu dan kakak dari Israel, di mana mereka itu memang mendukung terbentuknya dan juga merdekanya Israel. Tetapi jika Presiden Macron bisa mengkhianati Presiden Hollande dan mengkhianati masyarakatnya sendiri, tidak menutup kemungkinan bahwa Presiden Macron juga bisa mengkhianati Israel dan juga Benjamin Netanyahu. Oke, sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa.